kau bertemu seseorang. Di matanya ada badai yang tak pernah reda. Ada cerita yang tak terucap, tersembunyi di balik senyum yang tampak rapuh. Mereka memberimu sebuah kunci menuju sebuah ruangan gelap yang mereka sebut masa lalu kelam. Mereka membisikannya dengan hati-hati seolah itu adalah rahasia paling berharga. Luka-luka mereka, pengkhianatan yang mereka alami, kisah-kisah tragis yang membentuk mereka. Semua itu disajikan kepadamu seperti sebuah artefak suci. Dan di dalam dirimu, sesuatu terbangun, naluri sang penyembuh, keinginan untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan yang pekat itu. Kamu berpikir, aku berbeda, aku bisa memahaminya, aku bisa menyembuhkannya. Ini adalah kebohongan pertama yang kamu katakan pada dirimu sendiri. Awalnya, semua terasa magis. Kamu adalah pahlawan dalam cerita mereka. Kamu mendengarkan saat tak ada yang mau. Kamu memeluk saat mereka gemetar ketakutan. Setiap senyum yang berhasil kamu ciptakan, di wajah mereka terasa seperti kemenangan. Setiap tawa mereka adalah medali bagi empatimu. Kamu merasa istimewa, dipilih, satu-satunya orang yang mampu menembus benteng pertahanan mereka. Tapi kemudian, perlahan, panggungnya mulai bergeser. Kamu tidak menyadarinya pada awalnya, ini halus. Seperti racun yang bekerja lambat. Kisah-kisah masa lalu mereka mulai muncul kembali, tetapi dengan satu perbedaan besar. Detail-detailnya terdengar familiar. Si pengkhianat yang mereka ceritakan, tiba-tiba tuduhan itu diarahkan kepadamu. Si egois yang tak pernah mengerti, itu sekarang adalah labelmu. Drama yang sama, pola yang sama. Hanya saja kali ini, kamulah yang di-casting untuk peran antagonis. Kamu bingung, kamu mencoba membela diri. Bukan begitu katamu. Aku hanya mencoba membantu. Tapi kata-katamu diputarbalikkan. Niat baikmu dibingkai sebagai manipulasi. Kepedulianmu disebut sebagai kontrol. Kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Mungkin aku memang seburuk itu, mungkin aku yang salah. Selamat datang di tahap akhir, panggung di mana sang pahlawan dihancurkan agar sang korban bisa tetap menjadi korban. Ini bukan kebetulan, ini bukan nasib buruk, ini psikologi. Psikologi yang kejam dan terlarang. Fenomena ini disebut repetition compulsion atau paksaan untuk mengulang. Sebuah konsep yang digali oleh Freud. Seseorang yang terjebak dalam trauma masa lalu tidak selalu mencari kesembuhan. Seringkali secara tidak sadar, mereka mencari cara untuk menghidupkan kembali trauma itu. Mengapa? Karena trauma adalah satu-satunya rumah yang mereka kenal. Kekacauan adalah zona nyaman mereka. Mereka perlu menciptakan kembali dinamika pelaku korban penyelamat. Dan karena mereka telah lama menjadi korban, peran itu sudah membosankan. Jadi, mereka mencari aktor baru, seseorang yang penuh empati, seseorang dengan keinginan kuat untuk memperbaiki sesuatu yang rusak. Kamu adalah target yang sempurna. Empatimu bukan jembatan, itu adalah pintu masuk. Kebaikanmu bukan obat, itu adalah bahan bakar untuk api drama mereka. Mereka tidak melihatmu sebagai manusia. Mereka melihatmu sebagai sebuah fungsi, sebuah peran yang harus diisi dalam naskah usang mereka. Ini adalah bentuk vampirisme psikis. Mereka tidak menghisap darahmu, mereka menghisap kewarasanmu, energimu, dan identitasmu. Mereka membanjirimu dengan masalah mereka sampai kamu lupa pada masalahmu sendiri. Mereka membuatmu fokus pada luka mereka sampai kamu tidak sadar kalau kamu juga sedang berdarah. Bayangkan seorang pematung, dia terobsesi dengan sebuah patung yang retak. Dia mencintai ketidaksempurnaan itu. Suatu hari dia menemukan bongkahan marmer baru yang sempurna dan murni. Itu adalah kamu. Apakah dia akan menambal patung lamanya? Tidak, itu akan merusak keindahannya. Sebaliknya dia mengambil alat-alatnya dan dengan presisi yang mengerikan, dia mulai memahat retakan yang sama persis pada marmer yang baru. Dia tidak sedang menciptakan karya baru, dia sedang mereplikasi kehancurannya. Dan kamu adalah kanvasnya. Saat kamu akhirnya hancur, saat kamu menjadi cerminan dari masa lalu kelam mereka, saat itulah mereka akan meninggalkanmu. Tugasmu sudah selesai. Naskah mereka menuntut korban baru, penonton baru, dan pahlawan baru yang naif untuk memulai siklus ini dari awal lagi. Jadi, apa yang harus kamu lakukan saat bertemu seseorang dengan masa lalu kelam yang memikat? Pertama, sadari, kamu bukan terapis, kamu bukan pusat rehabilitasi berjalan. Menjadi pendengar yang baik itu mulia, tapi ada batas tipis antara mendengarkan dan menjadi tempat sampah emosional. Kedua, perhatikan polanya, bukan ceritanya. Cerita bisa diubah. Pola di sisi lain adalah sidik jari psikologis. Apakah semua hubungan mereka sebelumnya berakhir dengan cara yang sama? Apakah mereka selalu menjadi korban? Jika jawabannya ya, larilah. Karena dalam cerita di mana satu orang selalu menjadi korban, kemungkinan besar mereka sebenarnya adalah sutradaranya. Ketiga, dan ini yang paling penting, lepaskan jubah pahlawanmu. Jubah itu tidak membuatmu terbang.
Jubah itu adalah beban yang akan menenggelamkanmu. Kamu tidak bisa menyelamatkan seseorang yang tidak mau diselamatkan. Kamu tidak bisa menyembuhkan seseorang yang menemukan identitas dalam lukanya. Masa lalu mereka yang kelam bukanlah undangan untukmu. Itu adalah sebuah peringatan, sebuah tanda bahaya yang menyala terang. Tugasmu bukanlah menjadi penebus mereka. Tugasmu adalah menjadi penjaga gerbang duniamu sendiri. Dan beberapa orang dengan segala tragedi mereka tidak boleh diizinkan masuk.